Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Oktaviani Nebaban dengan NPM F0H0230059 dari tingkat 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Anatomi dan fisiologi sistem pernafasan. Fungsi dan sistem pernafasan pada manusia. Pernapasan secara harfiah berarti pergerakan oksigen atau O2 dari atmosfer menuju ke sel dan keluarnya karbon dioksida atau CO2 dari sel ke udara bebas. Pernyataan ini dinyatakan oleh Price dan Wilson pada tahun 2006. Selanjutnya ialah fungsi sistem pernafasan. Fungsi sistem pernafasan adalah sebagai pendistribusi udara dan penukar gas sehingga oksigen dapat disuplai dan karbon dioksida dikeluarkan dari sel-sel tubuh. Apa saja sih organ-organ pembentuk sistem pernafasan? Nah, yang pertama itu ada hidung atau nasal, ada tekak atau faring, ada pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, pembuluh nafas atau bronkus, cabang pembuluh nafas atau bronkiolus, alveolus, diafragma, otot, dan rangka pelengkap sistem pernafasan. Berikut ini adalah gambar sistem pernapasan yang dimulai dari rongga hidung, di mana rongga hidung adalah tempat pertama kali masuknya udara dari luar ke dalam tubuh. Kemudian nanti akan masuk ke faring. Nah, dari faring ini akan masuk ke laring. Dari laring akan masuk ke trakea ataupun tenggorokan. Nah, trakea ini bentuknya seperti cincin ya. Kemudian dari trakea ini akan masuk ke bronkus. Bronkus itu adalah percabangan dari trakea. Ada bronkus kanan dan juga bronkus kiri. Kemudian yang berikutnya ada cabang lagi yang bernama bronkiolus. Dan yang terakhir, udara tersebut akan masuk ke alveolus dan disinilah terjadi pertukaran gas karbon dioksida dan juga oksigen. Fungsi organ pembentuk sistem pernafasan. Yang pertama ada hidung atau nasal. Merupakan tempat masuknya udara, memiliki dua lubang atau kafum nasi dan dipisahkan oleh sekat hidung atau septum nasi. Rongga hidung mempunyai permukaan yang dilapisi jaringan epitelium. Epitelium mengandung banyak kapiler darah dan sel darah yang mensekresikan lender. Fungsi hidung yang pertama ialah sebagai jalan napas, yang kedua pengatur udara, yang ketiga pengatur kelembapan udara atau humidifikasi, yang keempat pengatur suhu, kelima pelindung dan penyaring udara, dan yang terakhir ialah indera penciuman dan resonator suara. Selanjutnya ialah faring atau tekak. Faring atau tekak merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Faring atau tekak terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung atau mulut setelah depan ruas tulang leher. Fungsi dari faring yang pertama ialah menyaring udara oleh rambut getar atau silia, yang kedua menyeimbangkan tekanan udara, ketiga tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Ketiga ialah pangkal tenggorokan atau laring. Laring merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentukan suara yang terletak di depan bagian faring sampai ketinggian vertebrata cervicalis dan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Pangkal tenggorokan itu dapat ditutup oleh epiglotis. Fungsi dari laring ini yang pertama ialah sebagai penghubung antara faring dan trakea. Yang kedua, terdapat katup atau epiglotis yang menghindari masuknya makanan ke dalam sistem pernafasan. Yang ketiga ialah pembentuk suara. Selanjutnya ialah batang tenggorok atau trakea. Dindingnya terdiri atas epitel, cincin tulang rawan yang berotot, polos, dan jaringan pengikat. Pada tenggorokan ini terdapat bulu getar halus yang berfungsi sebagai penolak benda asing selain gas. Pembuluh nafas atau bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan kedua dari bronkus yang berbentuk dari belahan dua trakea pada ketinggian kira-kira vertebrata thoracalis kelima, mempunyai struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama. Bronkus mengeluarkan cabang yang disebut dengan bronkiolus. Gelembung paru atau alveolus merupakan saluran akhir dari alat pernapasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Dindingnya tipis, lembab, dan berlekatan erat dengan kapiler-kapiler darah.
Alveolus terdiri atas satu lapis sel epitelium pipih, dan disinilah darah hampir langsung bersentuhan dengan udara. Adanya alveolus memungkinkan terjadinya perluasan daerah permukaan yang berperan penting dalam pertukaran gas O2 dari udara bebas ke sel-sel darah dan CO2 dari sel-sel darah ke udara. Jadi, fungsi dari alveolus ini adalah tempat bertemunya darah dengan udara dan tempat pertukaran gas oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2.